Halo teman-teman berawak semua, selamat datang di channel gua Fasman Giawa guys. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal-soal untuk ujian P3K tahun 2023 guys. Jadi untuk informasi, soal-soal ini adalah soal yang digunakan pada tahun 2022 kemarin guys. Jadi 11-12 hampir sama lah ya kalau ada keluaran baru untuk soal P3K tahun 2023 ini guys. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita akan bahas soal yang pertama. Dalam pasal 53 ayat 2 disebutkan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pasal tersebut berkaitan dengan praktek keperawatan yaitu A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan, B. Prinsip etik, C. Teori dan konsep keperawatan, D. Proses keperawatan, dan E. Prinsip norma keperawatan. Jadi jawabannya apa nih guys? Tolong tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi untuk jawaban yang logis adalah ini kan mengenai undang-undang guys. Jadi otomatis jawabannya ada di nomor ada di bagian A, yaitu prinsip legal dalam praktik keperawatan. Sedangkan B, C, dan E itu sudah ada teorinya masing-masing guys ya, seperti prinsip etik keperawatan, teori dan konsep keperawatan, kemudian proses keperawatan, dan juga prinsip norma keperawatan guys. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Seorang laki-laki usia 45 tahun didiagnosa kanker laring. Pasien harus dilakukan prosedur kemoterapi. Tindakan yang dilakukan sebelum kemoterapi adalah A. Menjelaskan prosedur kemoterapi, B. Menjelaskan tujuan kemoterapi, C. Menjelaskan efek kemoterapi, D. Menjelaskan biaya kemoterapi, dan E. Melakukan informed consent guys. Nah, jadi menurut teman-teman apa nih yang paling pantas menjadi jawaban untuk soal yang nomor 2 nih guys? Nah, jadi bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, jadi jawabannya adalah bagian E, yaitu melakukan informed consent guys. Kenapa? Karena setiap perawat ataupun dokter yang akan melakukan tindakan prosedur, baik itu prosedur bedah, kemoterapi, apalagi ya, pokoknya tindakan-tindakan operasi itu harus perlu persetujuan dari keluarga dulu guys. Jadi kita lakukan atau kita beri sebuah lembar informed consent guys. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 3 guys ya. Seorang laki-laki usia 16 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri di bagian ekstremitas atas dekstra. Dari pengkajian tampak hematom, deformitas, pulsasi perifer, lemah, dan terdapat parestesia di daerah trauma dan disertai krepitasi. Apakah yang dialami oleh pasien di atas? A. Cedera ligamen, B. Strain, C. Fraktur, D. Dislokasi, dan E adalah spray. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Seperti biasa, jawabannya tulis di kolom komentar. Oke, kita akan jawab ya. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat apa nih? Oke, kalau sudah dijawab, sekarang kita akan bahas guys. Nah, jadi di mana pasiennya ini
dulu mengeluh nyeri di bagian ekstremitas atas dekstra. Terus ada hematom guys ya. Lalu ada deformitas. Terus pulsasi, parestesia, krepitasi, dan jawaban adalah C. Kenapa guys ya? Karena di sini kan pasiennya hematom, di mana hematom itu adalah penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah. Kemudian juga pasiennya mengalami deformitas ya, di mana deformitas itu suatu perubahan bentuk pada kaki atau suatu kondisi kelainan bentuk secara anatomi, di mana struktur tulang berubah dari bentuk yang seharusnya. Kemudian pasiennya mengalami pulsasi, sedangkan pulsasi itu sendiri adalah denyut jantung, debaran atau getaran ya. Jadi di mana pulsasi pasien tadi itu melemah guys ya, melemah. Jadi pas dirawat perawat itu terasa lemah ya guys ya, denyut nadinya gitu ya, atau getarannya gitu guys ya. Oke, kemudian pasiennya mengalami parestesia, di mana suatu kondisi munculnya sensasi pada kulit yang abnormal seperti kesemutan, gatal, ataupun mati rasa. Nah, kemudian pasiennya mengalami krepitasi, di mana suara yang muncul dari persendian disebabkan oleh gesekan pada jaringan yang menjadi struktur utama persendian. Nah, jadi pada saat apa guys ya, itu ada suara krek-krek gitu guys ya pada persendiannya. Jadi bisa kita bilang pasiennya ini mengalami fraktur atau patah tulang guys. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke guys ya, ini bisa kalian lihat pengertian-pengertiannya ya. Untuk bagian A, cedera pada lutut. B itu strain itu cedera pada otot dan tendon. Terus C cedera pada tulang. Terus D itu dislokasi, yaitu pergeseran tulang dari sendi. Dan E itu sprain atau cedera pada sendi. Nah, ini udah gue sedain semua guys, jadi kalian hafal ya. Itu apa, misalnya cedera ligamen itu apa, strain itu apa, fraktur itu apa, dislokasi itu apa, dan sprain itu apa. Jadi untuk soal-soal P3K keperawatan itu banyakkan bahasa-bahasa medis guys. Jadi ya kita belajar lah soal-soal bahasa medis agar kita itu mudah menghadapi ketika kita dihadapkan dengan soal-soal yang ada kata-kata medisnya guys. Oke? Nah, semangat ya. Kita lanjut nomor 5. Seorang laki-laki 55 tahun datang ke polimata, keluhan nyeri mata terutama pada saat jongkok dan menunduk. Hasil pengkajian didapatkan klien silau dengan cahaya, nyeri tekan pada bola mata, dan disimpulkan terjadi peningkatan tekanan intraokuler. Dokter memberikan terapi polikarpin 2%. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, apakah efek samping yang harus diperhatikan saat pasien mendapatkan terapi tersebut? A. Sakit kepala. B. Gangguan tidur. C. Mual dan muntah. D. Rasa pahit di mulut. Dan E. Jantung berdebar-debar. Nah, menurut teman-teman, apa nih? Ayo dijawab ya. Seperti biasa, tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, oke guys. Kita lihat jawabannya bersama-sama ya. Nah, biar kalian paham, di sini gue akan kasih tunjuk efek samping ya dari obat polikarpin untuk tetes mata ya guys ya. Nah, yang pertama penglihatan buram. 2. Sakit kepala atau nyeri di sekitar alis mata. 3. Kesulitan melihat di tempat yang cahaya redup. 4. Rasa terbakar, gatal atau perih selama sesaat saat obat diteteskan di mata. 5. Iritasi mata. Jadi ya karena
di option ada sakit kepala, ya jawabannya adalah A, yaitu sakit kepala. Oke teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Apakah tepat? Nah, jika jawaban kita sama, berarti kita sama-sama sudah belajar. Oke teman-teman, mungkin inilah kelima soal yang bisa saya berikan kepada teman-teman hari ini. Untuk selanjutnya teman-teman bisa subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video update terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. See you, bye. Salam teman sejawat. Bye.